Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 semuanya? Semoga semuanya sehat dan sudah siap belajar semuanya. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran pada kesempatan ini. Di layar sudah tampak jajanan anak-anak ya. Kita akan belajar dari kehidupan sehari-hari ya, dari contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda Raisa suka berbagi. Setiap hari Jumat ia ingin bersedekah, berbagi jajanan untuk anak-anak di kompleknya. Masing-masing anak mendapat 1 paket jajanan. Hitunglah jumlah paket yang perlu disiapkan. Jika jumlah anak-anak di kompleknya adalah hanya ada 1 anak. Kalau ada 1 anak, berarti 1 anak kali 1 paket per anak. Hasilnya adalah Bunda Raisa hanya perlu 1 paket. Kalau ada 2 anak, berarti 2 anak dikali 1 paket per anak. Hasilnya 2 paket. Kalau ada 3 anak, ya, berarti 3 anak kali 1 paket per anak. Hasilnya adalah 3 paket. Kalau ada 4 anak, 4 anak kali 1 paket per anak. Hasilnya 4 paket. Kalau 5 anak, berarti 5 anak kali 1 paket per anak. Hasilnya 5 paket. Karena setiap anak mendapat 1 paket. Kalau ada 6 anak, berarti 6 anak kali 1 paket per anak, hasilnya 6 paket. Kalau ada 7, berarti 7 anak kali 1 paket per anak, hasilnya 7 paket. Sekarang hitung bila jumlah anak-anak di komplek Bunda Raisa ada 50 anak. Perlu berapa paket jajanan ya? Iya, jawabannya adalah 50 dikali 1 paket jajanan per anak. Jadi perlu 50 paket. Baik, ini yang pertama, mudah-mudahan semuanya bisa memahami, insya Allah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dari soal tadi kalian sudah belajar kelipatan 1 ya, karena butuhnya 1 paket per anak ya, jadi kelipatan 1. Kelipatan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Coba amati dari bilangan-bilangan kelipatan 1 tersebut. Kesimpulannya adalah kelipatan 1 diawali dari angka 1. Selisih setiap bilangan adalah 1, merupakan perkalian bilangan asli dengan angka 1. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, 1 kali 6, dan seterusnya. Bilangan asli, ya, siapa yang masih ingat ya? Bilangan asli ialah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Soal berikutnya. Nah, sekarang Bunda Najwa suka berbagi. Setiap hari Jumat ia ingin membelikan paket jajanan untuk anak-anak tetangganya. Masing-masing anak mendapat 2 paket jajanan. Hitunglah jumlah paket yang perlu disiapkan. Jika jumlah anak tetangganya adalah, jika anak tetangganya adalah ya 1 anak ya, kalau tetangganya hanya 1 anak nih, jadi semuanya sudah dewasa semua ya, hanya ada 1 anak tetangganya, maka karena 1 paket jajanan setiap anak, jadi perlu
2 paket ya. 1 anak 2 paket. 2 anak berarti berapa paket ya? Iya, betul. Jawabannya 4 paket. Kalau 3 anak, iya, betul, 6 paket. Kalau 4 anak, berarti 8 paket. 4 kali 2 sama dengan 8. Kalau 5 anak, iya, betul, 10 paket. Kalau 6 anak, berapa ya? Iya, betul, jawabannya 12 paket. Kalau 7 anak, berarti 7 anak dikali 2 paket per anak, berarti jawabannya 14 paket. Sekarang hitung bila jumlah anak-anak tetangga Bunda Najwa ada 15 anak. Perlu berapa paket jajanan ya? Iya, ternyata berarti kita tinggal mengalihkan ya. 15 dikali 2, jawabannya adalah 30 paket jajanan. Dari soal tadi kalian sudah belajar kelipatan 2. Kenapa? Karena setiap anak butuh 2 ya, 2 paket. Jadi kelipatan 2. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Coba amati dari bilangan-bilangan kelipatan 2 tersebut. Kesimpulannya adalah kelipatan 2 diawali dari angka 2 atau bilangan 2. Selisih setiap bilangan adalah 2, merupakan perkalian bilangan asli dengan angka 2 karena kelipatan 2. Jadi perkalian dengan 2. 1 kali 2, 2 kali 2 dan seterusnya. Sekarang soal berikutnya ya. Saat liburan, Bu Rista pergi jalan-jalan ke Jogja. Di sana dia naik becak. Dia perhatikan satu becak rodanya ada 3. Hitung roda becak bila ada 1 becak ya. Rodanya ada berapa? Karena satu becaknya ada 3, berarti 1 kali 3. Iya, rodanya ada 3. Kalau 2 becak berarti 6 roda. Kalau 3 becak 9 roda. Kalau 4 becak 12 roda ya. Kalau 5 becak 5 kali 3, hasilnya 15 roda. Kalau 6 becak berapa ya? Iya, betul, 18 roda. Kalau 7 becak, iya, 7 kali 3 21 roda. Sekarang hitung bila jumlah becak yang dihitung Bu Rista ada 10 becak. Berapa jumlah rodanya ya? Iya, berarti 10 kali 3, 30 roda becak. Dari soal tadi kalian sudah belajar kelipatan 3. Artinya perkalian 3 ya. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Coba amati dari bilangan-bilangan kelipatan 3 tersebut. Nah, kesimpulannya adalah kelipatan 3 diawali dari angka 3. Selisih setiap bilangan adalah 3, merupakan perkalian bilangan asli dengan angka 3. Tadi bilangan asli apa ya? Iya, pinter. Bilangan asli bilangan yang dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang ada gambar apa ini ya? Iya, ini gambar jalan tol ya, menuju ke Bandung. Ya, menuju ke Bandung. Ya, tol Bandung. Saat liburan, Budiana pergi jalan-jalan ke Bandung. Dia mengendarai mobil. Dia perhatikan kendaraan di jalan tol. Satu mobil rodanya ada 4. Sekarang tentukan jumlah seluruh roda-roda mobil.
bila ada satu mobil. Satu mobil berarti satu mobil kali 4 roda ya per mobil, jadi rodanya ada 4. Kalau 2 berarti 2 mobil kali 4 roda per mobil, jawabannya 8. Kalau 3 kali 4 berarti 12 roda. Kalau 4 kali 4 16 roda. Kalau 5 mobil 5 mobil kali 4 per mobil, 5 kali 4 20 roda. 6 mobil berarti 6 mobil kali 4 roda per mobil, 24 roda. Kalau 7 ya 7 berarti 7 kali 4, hasilnya 28 roda. Sekarang hitung bila jumlah mobil yang dihitung Budiana ada 10 mobil. Berapa jumlah rodanya ya? Berapa ya? Iya, 10 kali 4 ya, 10 kali 4 40 roda. Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya sudah mulai paham apa itu kelipatan. Dari soal tadi kalian sudah belajar kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Coba amati dari bilangan-bilangan kelipatan 4 tersebut. Ya, kesimpulannya adalah kelipatan 4 diawali dari angka 4. Selisih setiap bilangan adalah 4, merupakan perkalian bilangan asli dengan angka 4. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Sekarang coba tuliskan kelipatan 6. Kelipatan 6 berarti 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan 42 dan seterusnya. Sekarang coba tuliskan kelipatan 6 kurang dari 40. Kalau kurang dari 40 berarti semua bilangan yang kurang dari 40. Karena di situ adalah kelipatan 6, kita tulis dulu kelipatan 6, kita cari yang kurang dari 40. Maka jawabannya adalah 6, 12, 18, 24, 30 dan 36. Semuanya kurang dari 40. Sekarang coba tuliskan kelipatan 6 kurang dari 40 dan terdiri dari satu angka. Kelipatan 6 kurang dari 40 tapi terdiri dari satu angka. Ya, tadi kita sudah jawab ya, yang kelipatan 6 kurang dari 40 ada 6, 12, 18, 24, 30 dan 36. Karena yang diminta adalah terdiri dari satu angka, maka hanya bilangan 6. Sampai sini semoga pengertian dan pemahaman tentang kelipatan sudah kalian pahami dengan baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mempelajari tentang faktor. Kalau tadi kita belajar tentang kelipatan. Pada pelajaran tematik terdapat materi mengenal makanan tradisional. Bu Aminah menugaskan kepada seluruh siswa untuk membawa makanan tradisional. Siti ditugaskan membawa getuk lindri. Ya, getuk lindri adalah makanan dari daerah Jawa ya, di sana ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasanya sangat familiar dengan makanan ini ya. Dia membawa 6 potong getuk lindri. Setiap anak ditugaskan untuk berbagi makanan yang dia bawa dengan bagian yang pas, tanpa dipotong dengan temannya. Ada berapa formasi atau susunan atau cara membagi kue yang dibawa oleh Siti? Kita lihat ya, ada 6 potong getuk lindri. Nah, kita sudah lihat nih, ada 6 potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada warna-warni ya, itu ya, ada 6. Nah, dari 6 ini kita bisa bagi ke satu orang ya. Kalau dibagi ke satu orang berarti semuanya dikasih ke dia ya, diberikan ke dia. Jadi satu orang itu mendapat 6 potong getuk lindri ya. Kalau dibagi kedua orang
berarti 6 dibagi 2. Masing-masing mendapat 3. Satu orang lagi dapat 3. Kalau dibagi ke 3 orang, berarti masing-masing mendapat 2 ya. 2, 2, 2 ya. Ada 3 orang ya. Nah, kalau dibagi ke 6 orang, kalau dibagi ke 6 orang, berarti masing-masing dapat 1 ya. Iya, dapat 1. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibagi ke 4 ya, ke 4 orang ya? Kalau dibagi ke 4 orang, maka nanti ada bagian getuk yang harus dipotong-potong ya, artinya tidak pas ya. Ya, kalau tidak pas berarti bukan faktor itu ya, karena ada koma-komaan, nanti ada lebihan ya, ada bagian yang dipotong-potong. Baik, sampai sini mudah-mudahan semuanya paham. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, perhatikan pada contoh tadi ya, jumlah makanan ada 6 ya. 6 makanan dapat dibagi 1, bagi 2, bagi 3, dan 6 ya, dibagi tepat tanpa ada potongan atau sisa. Angka 1 ya dari pembagian tadi ya, dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 6 adalah faktor dari 6. Jadi pada contoh tadi faktor 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi di sini terlihat bahwa faktor adalah berkaitan dengan pembagian. Kalau kelipatan berkaitan dengan perkalian ya, dan dia ada selisih ya. Kalau di sini faktor berkaitan dengan pembagian atau cara membagi. Bagaimana cara membagi nih? Ada 6 makanan nih, bisa dibagi berapa saja ya. Itu namanya faktor. Ya, soal berikutnya di sini sudah tampak sebuah makanan tradisional juga ya, karena tadi Bu Guru memerintahkan untuk membawa makanan tradisional. Jadi contoh-contohnya tentang makanan tradisional. Pada gambar ini ada berapa potong kue ya? Kita lihat ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bisa dibagi dengan berapa cara kue-kue ini ya? Coba 10 bisa dibagi berapa saja ya? Nah, 10 bisa dibagi 1. Berarti kalau semuanya dikasih ke 1 orang, maka orang tersebut mendapat 10 potong, dikasih semuanya untuk kamu nih ya. Nah, itu berarti 1 adalah faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 bisa 2 ya. Jadi kalau dibagi ke 2 orang, masing-masing mendapat 5. Kalau dibagi ke 5 orang, masing-masing mendapat 2. Kalau dibagi 10 orang, masing-masing mendapat 1 potong kue. Baik, kita lanjutkan. Berapa jumlah kue dalam kemasan? Nah, di sini ada berapa kemasan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membagi 12 ya dengan hasil pas ya, tidak ada dipotong-potong lagi kuenya ya. Jadi 12 bisa dibagi 1 hasilnya 12, bisa dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 3 hasilnya 4, dibagi 4 hasilnya 3, dibagi 6 hasilnya 2, dibagi 12 hasilnya 1. Jadi kalau kita ada 12 potong makanan ini ya, kue ini, kalau dikasih ke 1 orang semuanya ya, maka orang tersebut mendapat 12 potong. Kalau diberikan kepada 2 orang mendapat 6 potong. Kalau dibagi 3 berarti 4 potong, dibagi 4 dapat 3 potong, dibagi ke 6 orang dapat 2 potong masing-masing, dan kalau dibagi ke 12 orang masing-masing mendapat 1 potong. Soal lagi ya, apa nama kue ini ya? Iya, masih sama ya kuenya ya. Oke. Coba hitung jumlah kuenya ada berapa potong. Nah, di sini ada berapa potong ya? Satu kotak ada 10.
Iya, berarti 30 ya, 10 kali 3 ya. Nah, sekarang coba hitung ada berapa cara membagi kue ini ya. Ada berapa cara, ada berapa susunan ya. Kira-kira bisa dibagi ke berapa orang? Kalau misalkan dibagi ke 1 orang dapat berapa? Kalau sekian orang dapat berapa? Nah, berarti sekarang kita akan menggunakan faktor 30 ya. Karena jumlah kuenya ada 30. Jadi faktor 30. Kalau dibagi ke 1 orang mendapat 30, dibagi ke 2 orang mendapat 15 masing-masing dengan bagian yang sama. Kemudian kalau 3, 10 kue. Kalau 5 orang, 6 kue. Kalau 6 orang, 5 kue. Dan kalau 10 orang, 3 kue. Kalau 15 orang, masing-masing mendapat 2 potong. Kalau orangnya banyak, 30, masing-masing mendapat hanya 1 potong kue. Alhamdulillah, kita sudah menikmati hidangan soal-soal matematika. Mari kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang kelipatan ya. Kelipatan merupakan perkalian bilangan asli dengan satu bilangan ya. Contohnya bila kelipatan 2 dimulai dengan angka 2, selisihnya selalu 2. Kelipatan 2 merupakan perkalian 2 dengan bilangan asli, dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan 4, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3 berarti dimulai dari angka 3, selisihnya selalu 3, merupakan perkalian 3 dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang faktor ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan tanpa sisa ya. Tanpa sisa artinya apa? Pas ya. Pas, tidak dipotong-potong lagi kuenya ya. Tadi kan kuenya dibagi-bagi, kuenya nggak dipotong-potong lagi ya. Pas ya. Contoh ya, faktor 30 bisa dibagi 1 hasilnya 30, dibagi 2 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 10, dibagi 5 hasilnya 6 ya, dibagi 6 hasilnya 5, dibagi 10 hasilnya 3, dibagi 15 hasilnya 2, dibagi 30 hasilnya 1. Jadi angka-angka yang ada di sini adalah faktor dari 30 ya. Jadi faktor 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Mudah-mudahan sampai sini semuanya sudah paham, insya Allah. Sekarang soal untuk dicoba ya. Tentukan semua kelipatan 8 yang kurang dari 100. Nah, kalian coba ya. Kelipatan 8 berapa sampai kurang dari 100 ada berapa? Tentukan semua kelipatan 9 yang kurang dari 100 ya, berapa saja itu. Soal berikutnya, tentukan semua faktor dari 17. Nah, 17 bisa dibagi berapa ya? Nah, nanti kalian bikin kesimpulan ya dari soal ini. Kemudian, tentukan semua faktor dari 64. Nah, 64 bisa dibagi berapa, hasilnya berapa? Dibagi berapa, hasilnya berapa? Ke bawah terus ya. Oke. Mari kita tutup materi kita pada hari ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.